Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu dan senantiasa mengucapkan rasa syukur bil qauli alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kultum hari ini saya ingin menyampaikan tentang wasilah atau tawasul. Wasilah atau tawasul ini dalam arti yaitu perantara. Tentunya dalam hal ini yang dikatakan istilah tentang tawasul menurut Islam adalah perantara kita meminta kepada Allah dengan perantara-perantara orang-orang soleh, khususnya perantara kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah atau perantara ini tentunya ada batasan-batasannya, berbeda dengan orang-orang kafir yang berwasilah atau berperantara dengan patung, dengan berhala dan lain sebagainya. Tentunya wasilah-wasilah seperti inilah yang menyesatkan umat manusia. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang kita bagaimana bertawasul. Kemudian dalam tawasul atau wasilah ini telah diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah di jalannya agar kita mendapatkan keberuntungan. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jelas bahwa keterangan ayat atau surah Al-Maidah ayat 35 ini menganjurkan kita, pertama adalah kita agar bertawakal pada Allah, kemudian mencari jalan yang memang betul-betul jalan yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tentunya di sini jalannya adalah berwasilah atau tawasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tawasul yang diajarkan oleh Rasulullah sangat berbeda jauh dengan orang-orang kufar. Orang-orang kufar ini bertawasul dengan perantara patung, berhala dan lain sebagainya. Yang berdalih mereka mengatakan ini adalah perantara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah terangkan pernyataan mereka. Bismillahirrahmanirrahim liuqarribuna ilallahi zulfa. Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana tawasul yang sebenarnya? Bagaimana tata cara tawasul yang sebenarnya? Maka ada tawasul atau contohnya sebagai berikut.
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yang artinya, hai Tuhanku, dengan kebesaran Nabi Muhammad SAW, Nabi pilihan ini, paling pilihan ini, kami mohon kepadamu ya Allah untuk tercapainya segala maksud kami, dan berilah ampunan kepada kami apa-apa yang telah lalu, wahai Tuhan yang maha luas karunia-Nya. Nah, inilah sebagian contoh bertawasul, atau yang lain sebagainya, atau bertawasul dengan para ulama atau orang-orang yang alim, atau dengan para sahabat, dengan cara-cara yang memang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Yang intinya adalah kita berdoa kepada Allah dengan perantara orang-orang yang soleh, khususnya Rasulullah SAW. Kesimpulannya dari kutub ini adalah, jika kita ingin berdoa supaya doa kita sampai atau cepat menyampai atau diterima oleh Allah, maka kita harus memberi perantara kepada junjungan kita, khususnya dengan mengagungkan, memuliakan, mendoakan beliau. Kemudian kita berdoa titip atau berwasilah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keterangan tawasul ini sedikit bisa memberikan pengertian buat kita, agar kita bisa berhati-hati dalam berdoa, agar kita tidak terhindar atau kita tidak terkena hukum syirik lantaran kita tidak mengetahui tentang wasilah, bagaimana cara kita berdoa melalui perantara. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata penutup, mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari penyakit COVID-19. Ikuti protokol yang ada di sekitar kita atau wilayah kita. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari wabah yang melanda di negeri kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.